Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Adriana Kamila dari Pendidikan Geografi dengan NIM 2104575. Dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Dedi Hermon MPD dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baik, pada video kali ini saya akan mengenalkan materi yaitu berjudul tanah dalam konteks ideal. Komposisi penyusun tanah dan pengaruhnya bagi tanaman. Ketika kita mencampuri kebun, akan diperoleh sebongkah tanah. Sebongkah tanah ini bisa dihancurkan lagi menjadi bongkahan-bongkahan tanah kecil yang disebut agregat tanah. Karena kita menemukan bekas akar tanaman di dalam agregat tanah ini, maka ada hewan yang hidup di dalam tanah. Semua ini menjadi komponen penyusun tanah. Ada 4 komponen penyusun tanah secara ideal. 1, partikel mineral, yaitu sebanyak 45%, ada udara sebanyak 25%, dan ada air sebanyak 25% juga, dan keempatnya bahan organik sebanyak 5%, totalnya semuanya menjadi 100%. Bisa dilihat pada gambar di atas. Setiap komponen penyusun tanah memiliki perannya masing-masing. 1, partikel mineral sebagai penopang tegaknya tanaman sumber unsur hara. 2, udara untuk pernapasan akar dan organisme tanah. 3, air untuk melarutkan pupuk dan membawa pupuk sampai ke akar. 4, bahan organik sumber makanan organisme tanah, menghasilkan hara dan hormone pertumbuhan tanaman, serta rumah bagi organisme tanah. Lalu keseimbangan dari komposisi komponen penyusun tanah ini berpengaruh nyata pada kondisi tanah. 1, tanah berpasir. Pada tanah berpasir, ruang bagi komponen penyusun tanah udara terlalu besar, bisa mencapai 45%, sehingga menekan komponen lain, yaitu air, menjadi 10%, dan bahan organiknya menjadi kecil dari 1%. Komposisi tanah berpasir sama dengan partikel mineral 45%, udara juga 45%, dan air juga plus permin 10%, dan bahan organik kecil dari 1%. Apa efeknya bagi tanaman? Tanaman menjadi kekurangan air dan kekurangan bahan organik. Pertumbuhan tanaman menjadi terhambat dan sedikit organisme tanah yang hidup di seputaran area perakaran. 2, ada tanah kandungan liat tinggi, yaitu besar dari 60% liat. Pada kondisi tanah ini, maka partikel mineralnya meningkat, misalkan 70%. Keberadaan partikel mineral liat mengisi ruang dari udara dan ruang dari air. Adanya desakan dari partikel mineral ini membuat komposisi tidak seimbang dan menekan pertumbuhan tanaman. Komposisi tanah kandungan liat tinggi sama dengan partikel mineral, udara, air, dan bahan organik. Apa efeknya bagi tanaman? Ruang untuk perkembangan akar menjadi sempit sehingga akar tidak berkembang sempurna. Pengamatan sederhananya bisa dilihat dari pertumbuhan tajuk dalam kurung, luasan lingkar daun kurung yang lambat. 3, ada tanah gambut dengan kandungan bahan organik tinggi. Kondisi ini sering menjadi pertanyaan di kalangan planter. Kan bahan organik sangat bermanfaat bagi tanaman karena kandungan bahan organiknya sudah di atas 20% dengan ketebalan minimal 40 cm. Kenapa tanaman tidak tumbuh dengan baik? Penjelasan dengan komposisi penyusun tanah ini lebih mudah untuk dipahami. Bahan organik mampu memegang air 13 kali berat garingnya, artinya keberadaan bahan organik akan meningkat ruang komponen penyusun tanah sampai air. Dengan tingginya kandungan bahan organik mencapai 20%, maka kandungan air di tanah gambut juga meningkat drastis. Komposisi tanah gambut sama dengan partikel mineral, udara, air, dan bahan organik. Apa efeknya bagi tanaman? Kandungan air yang sangat tinggi membuat akar tanaman kekurangan ruang untuk bernafas. Seperti fenomena orang wajar pelakuan pada tanah gambut adalah menurunkan tinggi permukaan air tanahnya menjadi 40 cm dari permukaan tanah agar akar mendapat ruang lebih untuk bernafas. Genesis dan klasifikasi tanah. Genesis tanah, ilmu yang mempelajari proses-proses dan faktor-faktor pembentuk tanah, perubahan atau evolusi yang terjadi dalam tanah, deskripsi dan interpretasi sifat profil tanah, dan juga pola sebaran jenis tanah. Kalau pedologi, yaitu mempelajari genesis,